Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas deskripsi data penelitian. Video ini merupakan kelanjutan daripada video yang sebelumnya. Yang pertama kita bahas adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data berbentuk kolom dan lajur atau tabel, yang di dalamnya dibuat angka yang menggambarkan pancaran frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Dalam statistik terdapat berbagai macam distribusi frekuensi. Di antaranya seperti frekuensi data tunggal, data kelompok, absolut, dan relatif. Kita bahas yang pertama, distribusi frekuensi data tunggal. Distribusi frekuensi data tunggal merupakan distribusi data angka yang dilakukan tanpa melakukan pengelompokan nilai-nilai variabelnya. Misalnya, kita mengambil contoh 20 orang siswa yang mengikuti ujian dalam mata pelajaran sejarah di sekolah. Nilainya kita peroleh ada yang mendapat nilai 5, 8, 6, dan seterusnya, seperti yang ada di video ini. Data tersebut kemudian kita buatkan ke dalam bentuk tabel, yaitu tabel kerja distribusi. Ada nilai X, jari-jari atau talius, dan F. Siswa yang mendapat nilai 10 bisa dilihat dari jari-jari hanya ada satu orang, makanya frekuensinya menjadi 1. Nilai yang mendapat nilai 9 ada satu orang, maka frekuensinya juga 1. Kemudian tabel tersebut kita konversi lagi menjadi tabel distribusi nilai siswa, yaitu ada nilai X dan juga ada nilai F. Nah, di sini bisa kita lihat nilai X, yaitu siswa yang mendapat nilai 10 hanya ada satu orang, siswa yang mendapat nilai 9 juga ada satu orang, yang mana N merupakan jumlah keseluruhan, yaitu ada 20 orang siswa yang kita nilai. Sekarang kita bahas distribusi frekuensi data kelompok. Dalam suatu penelitian, ada kalanya data angka yang dikumpulkan terdiri dari nilai-nilai variabel yang cukup besar, sehingga untuk mendistribusikannya dianggap perlu melakukan pengelompokan nilai-nilai variabel ke dalam kelas-kelas tertentu. Hasil pendistribusian yang demikian disebut distribusi frekuensi data kelompok. Jumlah kelas merupakan banyaknya kelas dalam suatu distribusi data kelompok. Mengenai penentuan jumlah kelas yang akan digunakan dalam suatu distribusi, statistik tidak memberikan aturan tertentu yang secara mutlak harus diikuti. Kebanyakan para ahli menyarankan agar jumlah kelas tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 20. Pendapat lain mengatakan bahwa penentuan jumlah kelas dalam pembuatan tabel distribusi data kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Sturges. Sekarang kita coba untuk menggunakan rumus Sturges, yang mana untuk menggunakan rumus Sturges kita harus mengikuti 5 langkah, yaitu langkah pertama menetapkan jumlah kelas dan lebar kelas. Langkah kedua, membuat kelas-kelas dari kelas yang paling bawah sampai kelas yang paling atas. Langkah ketiga, memasukkan tiap-tiap skor atau nilai ke dalam masing-masing kelas-kelas yang sesuai. Langkah keempat, merubah jari-jari menjadi angka biasa dan menjumlahkan ke bawah. Langkah kelima, menyajikan tabel distribusi yang sebenarnya, yaitu tanpa mengikut sertakan kolom jari-jari. Contohnya, kita mengambil data hasil belajar siswa sebanyak 50 orang siswa. Nah, sini dapat dilihat data tunggalnya dimulai dari 56, 42 hingga yang terakhir adalah 75. Sekarang kita bahas penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan rank, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang mana di sini kita peroleh angka 89 dikurangi 30. Jadi diperoleh rank sebesar 59. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan banyak kelas interval dengan rumus Sturges.
yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Maka kita peroleh angka 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,69. Diperolehlah angka 6,57 dibulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas yang kita ambil adalah 6 kelas. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan panjang kelas interval atau P dengan rumus P sama dengan rank dibagi banyak kelas sama dengan 59 dibagi 6, yaitu 9,8. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelas interval kita adalah 10. Kemudian memilih ujung bawah interval pertama. Untuk data ini dapat diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. Kesimpulannya, dengan P sama dengan 10 dan memulai batas bawah 30, maka distribusi yang dimaksud dari data contoh kita ini bisa dilihat dari tabel berikut ini. Ini dia tabel distribusi hasil belajar siswa, yang mana nilai 30 sampai 39 frekuensinya ada 8, nilai 40 sampai 49 frekuensinya ada 9, dan seterusnya hingga mencapai jumlah atau n sama dengan 50. Distribusi frekuensi absolut. Distribusi frekuensi absolut adalah suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Distribusi ini disusun berdasarkan data apa adanya. Ini contoh daripada distribusi frekuensi absolut. Ada nilai dan ada frekuensi absolutnya. 30 sama dengan 39 itu adalah nilainya, dengan frekuensi absolutnya adalah 8 orang siswa, dan seterusnya. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Jadi penekanannya adalah kita mempersenkan semua data frekuensi yang kita peroleh. Contohnya dari tabel ini ada nilai, ada frekuensi, dan ada frekuensi relatifnya, yaitu persentase. Nilai 30 sampai 39 diperoleh oleh 8 orang siswa frekuensinya, dan persentasenya adalah 16%. Begitulah seterusnya hingga mencapai n sama dengan 50, yaitu 100%. Pembuatan grafik dari distribusi frekuensi. Secara umum, pembuatan grafik dari distribusi frekuensi bisa kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat tabel persiapan, yaitu tabel distribusi frekuensi. 2. Membuat sumbu absis dan ordinat. Sumbu absis yaitu sumbu datar disebut sumbu X, sedangkan ordinat sumbu tegak disebut sumbu Y. 3. Pemberian nama pada sumbu. Sumbu X diberi nama nilai tepat di tengah-tengahnya, sedang sumbu Y diberi nama frekuensi di sebelah kiri posisi tengah tepat di atasnya. 4. Perpotongan sumbu X dengan sumbu Y ditetapkan sebagai titik 0. Yang kelima, menempatkan nilai variabel pada sumbu X berturut-turut dari kiri ke kanan, dimulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. 6. Menempatkan frekuensi pada sumbu Y. 7. Melukiskan grafiknya. Dan yang ke-8, pemberian nomor dan nama grafiknya. Inilah contoh sederhana daripada gambar yang telah kita buat. Ada nilai 0, ada sumbu X, sumbu Y, dan ada perpotongan koordinat antara sumbu X dan Y yang kita sebut dengan PXY. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.